Ya, gede. Ayo, abu hati kita video deh. Anak kerut, abu aku dua yang kerja gede deh. Salam Kajazena. Salam sehat bagi peternak pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk melanjutkan cerita video kita pada tempo hari. Semakin banyak kita memudidayakan entok, apalagi campuran entok betina dan entok pejantan, kita akan mendapatkan hasil step by step. Terutama bagi pada entok pejantan bisa kita pedagingkan ataupun kita jual. Dan entok betina ini akan kita mendapatkan butir telur. Ini contoh, saya akan kasih contoh betapa indahnya kita membudidayakan entok seperti ini. Kita bisa mendapatkan setiap pagi itu nih telur seperti ini. Ini seperti ini telur. Ini telur dia nih. Memang sudah kita buat bedeng untuk dia bertelur, tapi namanya unggas ini secara natural dia mungkin tidak akan bertelur di tempat yang sudah kita sediakan. Ini bahkan dia bertelur seperti ini. Ada sebagian yang di bekas pas bunga. Ini coba tengok. Ini ada 5 butir. Ini. Begitu indahnya, coba tengok. Ini bisa kita kutip setiap pagi, bahkan bisa kita jual langsung. Dan sangat berguna bagi kita yang mungkin kekurangan daripada kekurangan ekonomi, tidak ada pemasukan yang tetap. Dengan kita membudidayakan entok, jadi kita bisa kutip, bisa sahabat saksikan sendiri. Ini butir-butir telur ini bisa kutip dan langsung kita jual, dan bisa kita berikan untuk atau membeli sesuatu daripada jajan anak-anak kita, dan bahkan bisa kita gunakan untuk belanja kita sehari-hari. Ini mungkin hanya baru sekisaran 2 entok betina yang bertelur. Bisa sahabat saksikan. Ini sebagian dari bebek-bebek yang sudah ataupun entok yang sudah mulai mencari tempat untuk bertelur. Itu sebagian yang sudah bertelur. Sudah kita sediakan sebenarnya ini beda-bedanya nih. Seperti ini. Ini beda tempat dia bertelur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu bedeng kita sekat sampai dengan 7 tempat dia bertelur. Ini sebagian lagi. Cuma yang namanya binatang, apalagi unggas seperti entok ini, dia mungkin lebih nyaman bertelur di tempat yang tidak kita sediakan, seperti di alam liar ataupun di rumput-rumput liar yang saya utarakan tempo hari. Seperti ini. Ini lagi nih. Ini bisa saya pastikan, ini ada. Udah dia gunakan 2 bedeng yang kita sediakan untuk dia bertelur. Ini satu tempat sudah ada 2, ini 1. Ini. Jadi sangat rugi ataupun tidak bisa kita manfaatkan lahan di sekitar rumah kita kalau kita tidak pandai untuk memanage ataupun mempergunakan lahan yang ada di sekitar rumah kita untuk kita budidaya entok seperti ini. Ini sahabat saksikan. Ini dia lagi masa kawin, sehingga mungkin petelur yang akan kita dapatkan akan semakin dari hari ke hari semakin meningkat, karena kisaran telur entok ini dia tidak mungkin bertelur hanya 3 ataupun 4, bahkan bisa melampaui daripada 10 butir sekali bertelur, bahkan lebih. Ada yang sampai dengan 25 butir sekali musim bertelur. Ini sahabatnya. Ini kolam yang kita sediakan. Pada musim kawin dia sangat membutuhkan daripada kolam seperti ini. Selesai dia kawin, dia langsung berendam di kolam yang kita sediakan. Mungkin akan kembali memaksimalkan tenaga untuk dia berkembang biak. Inilah fungsi daripada lahan yang kita sediakan. Rumput-rumput liar ini sangat bagus untuk dia bertelur. Bahkan tempat yang kita sediakan untuk bertelur tidak dipakai sama dia. Seperti yang saya contohkan pada yang tadi itu. Ini ya. Ini kan.
Nah, bisa sahabat saksikan. Ini lahan kisaran ada sekitar 30 meter ataupun 40 meter lebih. Ini lahan untuk seentok, tempat dia berkembang biak, sehingga maka kita perlu daripada lahan yang luas, sehingga kadang-kadang bukan hanya kita yang stres, bahkan si unggas pun atau binatang piaraan kita mungkin mengalami yang namanya stres. Jadi dengan lahan yang luas seperti ini dan tempat pemandian yang memadai, sehingga seentok dapat berkembang biak dengan baik. Nah, ini contoh telur-telur yang sudah menetas seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini bakal tinggal hanya kita kutip ini. Tinggal kita kutip, mau dieramkan boleh, mau dijual langsung ke pasar juga boleh. Sehingga kita bisa menggunakan hasil dari penjualan telur untuk belanja kita ataupun kebutuhan kita sehari-hari. Begitulah sahabat. Ini mungkin menjadi motivasi bagi kita semua. Pandai-pandailah kita menggunakan lahan yang kosong di sekitaran rumah kita. Paling tidak bisa kita membantu daripada kebutuhan kita sehari-hari dengan membudidaya entok ataupun unggas-unggas yang lain seperti ayam ataupun bebek air. Tapi kalau bagi saya pribadi, saya lebih mengutamakan membudidayakan entok karena nilai jualnya itu sangat tinggi dan pertumbuhannya pun cepat. Pakannya nggak banyak ada dibandingkan dengan unggas-unggas jenis yang lain seperti bebek air ataupun packing. Kalau entok sangat menjanjikan. Nah, ini telur-telurnya ini sangat indah, sangat indah. Nah, hanya tinggal kita kutip, seperti ini. Cuma jangan kita usahakan sahabat jangan langsung memegang butir ini dengan tangan kalau ingin untuk dieramkan, karena ini efek daripada kita pegang dengan tangan, mungkin secara naluri alam si entok itu tidak akan menyentuh lagi ini bebek, ini telur, bahkan tidak akan diram. Jadi kita gunakan lapisan seperti sarung tangan ataupun kain-kain bekas kalau kita mau ramkan. Tapi kalau kita langsung mau jual boleh kita sentuh. Kalau mau dijual langsung boleh sentuh. Tapi kalau mau diramkan usahakan jangan sentuh langsung dengan tangan. Pakai sarung tangan ataupun kain-kain yang lusuh. Seperti ini. Kalau mau kita aramkan, tinggal kita kutip seperti ini. Kita pegang, tidak tersentuh tangan langsung. Seperti ini. Tinggal kita simpan. Ini kalau mau kita aramkan. Tapi kalau mau dijual langsung, tidak perlu pelapis. Bisa langsung kita pegang dengan tangan langsung, ataupun langsung ke plastik atau ke tempat wadah yang telah kita sediakan untuk wadah tempat telur. Ya mungkin ini karena ini masih dalam tahap untuk perkembangbiakan, mungkin ini telur tidak akan kita jual, tapi akan kita ramkan sehingga entok ini bertambah banyak, sehingga kita pun tambah semangat dalam membudidayakan si entok tersebut. Inilah tips daripada cara ataupun penggunaan lahan yang luas untuk si entok, apalagi untuk bertelur seperti yang sudah sahabat sajikan tadi. Ini kalau mau kita ramkan seperti ini. Ini ada kisaran sekitar 11 butir ataupun 10 lah, 11. Mungkin dalam 2 atau 3 hari ke depan ini bakal lebih daripada 15. Mungkin hanya sekian sahabat tips dari saya, cara penggunaan lahan yang luas dan cara mengapakan si telur si entok untuk dibudidaya ataupun dijual ke pasar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.